Para pemirsa, Salam TV rahimani Allahu Ta'ala wa iyyakum jami'an dimanapun antum dan antuna berada saat ini. Makanya kita sudah sampaikan tadi bahwa seorang muslim ya dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap amalannya, dalam setiap derap langkahnya itu selalu mementingkan apa? Ridha Allah, keridhaan Allah. Ya, yang dia cari adalah bagaimana Allah SWT senang kepadanya, bagaimana Allah suka kepadanya, bagaimana Allah cinta kepadanya. Bukan kecintaan manusia, keridhaan manusia yang dia cari, tidak. Ya, la mardhatun nas, bukan yang tujuannya itu adalah keridhaan manusia. Kita sudah sampaikan tadi bahwa ridho manusia itu adalah sesuatu tujuan yang nggak pernah tercapai. Tapi ridho Allah itu bisa dicapai karena Allah itu ahad, satu, sendiri, maha kuasa, maha segalanya. Zat satu-satunya yang bisa kita cari keridhaannya. Bal qad yatarru ahyanan ila ighdabin nasi fi sabili mardhatillah. Bahkan terkadang seorang muslim harus terpaksa terkadang terpaksa membuat manusia marah fi sabili mardhatillah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Artinya gara-gara dia mementingkan kepentingan ketakwaannya kepada Allah, karena mementingkan keridhaan Allah, akhirnya manusia pun marah kepadanya. Mustahdian fi dzalika kullihi biqauli rasuli al-karimi, karena dia benar-benar meminta petunjuk, dia benar-benar memahami dan melaksanakan petunjuk petunjuk Rasul yang sudah Rasulullah SAW sampaikan. Apa kata Rasul SAW? Manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi kafahullahu ma'unatan nas wa manil tamasa ridhan nasi bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Maka barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan cara apa? Bisakhatin nas, dengan kemurkaan dan kemarahan manusia, kafahullah, Allah akan cukupkan kepadanya seluruh kebutuhan manusia. Ya, seluruh kepentingan manusia dia cukupkan di situ pada dirinya. Wa manil tamasa ridhal nasi, barang siapa yang mencari ridha manusia bisakhatillah, dengan kemurkaan kepada Allah, wakalahullahu ilan nas, maka Allah pun wakilkan, serahkan orang tersebut kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik, berbahaya. Ya. Artinya di sini bahwa apa? Siapa yang mencari ridha Allah dengan mengorbankan kepentingan manusia. Begitu. Kadang-kadang kan manusia ini tidak suka kita melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah. Ya, gara-gara kita melakukan ketaatan kepada Allah, manusia marah, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan dan keperluan kita. Ya, manusia pun akhirnya akan dibuat oleh Allah ridho kepada kita. Pada akhirnya begitu. Ya. Tapi barang siapa yang mencari ridho Allah, ridho manusia, yang dicari ridho manusia dengan mengorbankan kepentingan atau takwanya kepada Allah. Dia mencari manusia dengan kemurkaan kepada Allah. Yang penting manusia ridho, nggak peduli dia bagaimana Allah SWT. Apakah suka kepadanya, apakah cinta kepadanya, apa marah, nggak peduli. Apa yang terjadi? Wakalahullahu ilan nas. Allah pun akan apa? Akan Allah serahkan, wakilkan dia kepada manusia. Artinya bagaimana manusia? Manusia bukan orang yang hebat, manusia orang yang lemah, makhluk yang lemah. Ya, maka akhirnya apa? Semua keperluan dan kebutuhannya tidak terpenuhi dan manusia pun akhirnya pun bisa marah kepadanya ini. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Terkadang terlebih kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taulah kita bahwa kita selalu berusaha bagaimana mengamalkan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Terkadang di tengah masyarakat kita dituduh macam-macam. Ya, dituduhlah kita ini sebagai sekte Wahabi lah, sebagai orang yang dianggap radikal lah, sebagai orang yang dianggap orang yang pemecah masyarakat lah, tidak menjaga persatuan lah. Dalam rangka apa kita itu? Dalam rangka menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Jangan pedulikan ocehan-ocehan seperti itu. Ya, dibilang orang lah batok belang, celana cingkrang, jenggot panjang. Bahkan dibilang orang kita nanti Idul Adha ini banyak kambing yang mau kita potong. Maksudnya kambingnya ini orang begitu, karena berjenggot mirip kambing. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan pedulikan itu. Nggak apa-apa walaupun manusia menghina kita. Contoh kita umpamanya tidak isbal ya. Tidak kita, artinya ini kita celana cingkrang. Mungkin keluarga kita pun benci kepada kita. Keluarga kita itu belum lagi masyarakat kan.
benci kepada kita, tidak suka, nggak apa-apa. Kita mengorbankan kepentingan manusia. Manusia kan sukanya kita tidak begitu ya, mengikuti adat lah, masyarakat lah istilahnya kan begitu. Ya, jangan kita pedulikan itu. Yang kita cari ridho Allah. Selama Allah ridho, jangan pernah berhenti dan jangan pernah takut. Ya, apalagi mengadakan perbuatan perayaan-perayaan yang tidak sunnah umpamanya, yang justru itu bid'ah. Kita tidak mau ikut. Orang pun mencibir kita, manusia pun menghina kita, manusia pun mencemoohkan kita. Jangan pedulikan. Selama kita berada di sabilillah, di jalan ketaatan kepada Allah, istiqamah, lurus saja, jangan lihat kanan dan kiri. Ya. Terkadang sebagai manusia tidak, ya. Karena dia ingin mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari kesenangan manusia, akhirnya mengorbankan apa? Mengorbankan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Dia mengikuti semua keinginan manusia. Walaupun itu adalah hal yang merusak ketakwaannya. Hal yang mengundang kemurkaan Allah. Dia nggak peduli itu. Dia nggak peduli itu. Contoh, umpamanya seorang wanita. Seorang wanita kan kita tahu harus menutup auratnya. Menutup auratnya. Harus menutup auratnya setiap hari. Bukan hanya setiap satu jam satu hari. Tidak, setiap saat. Ya, dia harus menutup auratnya. Tentu di depan yang tidak mahram baginya, kan begitu. Nah, maka terkadang manusia ini, sebagian wanita ini tidak tahan. Maka pada akhirnya apa? Dia buka aurat. Kenapa? Karena keluarganya mengancam. Kalau kamu nanti tutup aurat, nggak laku. Siapa yang melihat kamu nanti? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia pun akhirnya apa? Mementingkan keridhaan manusia dan mengorbankan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu semestinya. Wanita yang muslimah, wanita mukminah, wanita yang kuat, wanita qiyamul lail, ya, wanita tauhid, wanita aqidah, ya. Ini harus tegar dengan ini. Mengorbankan semua kepentingan manusia. Enggak masalah. Walaupun mungkin kita mulai memakai jilbab yang baik, menutup aurat yang baik. Banyak orang cemooh kepada kita. Sok solehah lah, inilah itulah, nanti nggak laku dan segala macamnya. Jangan pedulikan itu. Tetap kita istiqamah untuk menuruti dan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tujuan kita dari itu Allah, nggak lain. Ya. Maka nggak peduli kita dunia ini hilang dari kita. Nggak ada masalah. Mungkin orang juga mencibir kita, mungkin orang juga mempersulit kita mendapatkan kerja umpamanya gara-gara kita seperti itu, nggak ada masalah. Berapa banyak ikhwan-ikhwan kita terkadang itu mundur dari perusahaan. Kenapa? Perusahaan nggak boleh, katanya celananya harus nggak boleh cingkrang, ya, nggak boleh pakai jenggot, sebagian tempat begitu, ya. Kalau mau kerja di sini jenggot harus dicukur umpamanya. Kita tetap bertahan dan istiqomah. Walaupun kita dikeluarkan dari tempat pekerjaan itu, kepentingan manusia kita tidak pedulikan. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tentu di dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min huna huwa yazinu a'malahu bimizani mardatillahi azza wa jalla. Oleh karena itu, seorang muslim senantiasa saja dia menimbang amalnya dengan timbangan ridho Allah azza wa jalla. Jadi setiap amalan dia ditimbang dengan ridho Allah. Ini pekerjaan ini Allah ridho apa tidak ya? Ya. Aku bekerja di bank konvensional, dia tahu itu tempat riba, ditimbang, oh ini enggak benar ini, enggak bisa ini adalah pekerjaan ribawi, ini pekerjaan dimurkai oleh Allah, dia tinggalkan. Oh saya bekerja di tempat yang ini, yang notabene ada maksiatnya di situ, yang terkadang dia juga melakukan maksiat karena tuntutan pekerjaannya, dia timbang, oh ini tidak diridai oleh Allah, dia tinggalkan dan seterusnya dan seterusnya. Begitu seorang muslim. Selalu introspeksi diri, mengevaluasi diri. Maka saya sampaikan tadi, bukan seorang muslim yang baik itu yang nggak pernah salah, tidak. Justru seorang muslim dan mukmin yang baik itu adalah yang salah, ketika dia salah, segera dia rujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap pekerjaannya ditimbangi dengan ridho Allah. Ini ridho Allah apa tidak? Ini bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Fama rajahat bihi kaffatu hadzal mizan qabilahu wartadah. Maka apa yang berat, ya, timbangan itu, neraca timbangan itu, ya, dengan timbangan takwa tadi, dengan timbangan ridho Allah tadi, ya, qabilahu wartadah, maka dia terima dan dia pun senang. Artinya apa? Artinya setiap pekerjaan itu ditimbang. Ini ibarat neraca. Neraca itu kan ada dua daunnya ya, kanan dan kiri begitu. Ketika daun kanan ini, ya, ini merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, lebih berat,
maka dia senang. Kenapa? Karena itu adalah ketakwaan. Artinya ketika dia melakukan sebuah pekerjaan dan dinilai pekerjaan itu, ini pekerjaan diridhoi Allah apa tidak? Oh, diridhoi oleh Allah. Dia senang terima pekerjaan itu. Dia lakukan hal itu. Wa masyalat bihi al-kaffatu a'rada anhu wa jafah. Dan apa yang membuat timbangan kebaikan itu menjadi turun, ya, turun, neracanya turun, yang kiri yang lebih naik, yang kanan yang rendah, begitu. A'rada anhu wa jafah. Dia pun segera berpaling dan segera dia meninggalkan hal itu. Artinya ada pekerjaan umpamanya, ada satu perbuatan yang ternyata perbuatan itu ditimbang dengan keridhaan Allah, ternyata nggak ada di situ ridho Allah, yang ada murka Allah di situ. Apa yang terjadi? Dia pun segera tinggalkan, dia pun segera pergi. Makanya seorang mukmin timbangannya, mizannya itu adalah mizan ridho Allah. Mizannya itu mardhatullah. Ada nggak keridhaan Allah di situ? Mana yang lebih besar keridhaan Allah apa kemurkaannya? Oh, kemurkaannya dia tinggalkan. Oh, yang besar adalah keridhaan Allah, dia bertahan. Ya, karena dia cari ridha Allah Azza wa Jalla, tidak yang lain. Wa bidzalika tastaqimu maqaisul muslim. Oleh karena itu tegaklah standar dan ataupun barometer seorang muslim. Jadi ukuran seorang muslim itu, barometernya itu tegak, ya. Tegak. Kenapa? Karena ukurannya tadi mardhatullah, mardhatillah. Ukurannya mardhatillah, ukurannya adalah ridha Allah. Kalau itu tidak diridhoi Allah, dia tinggalkan, ya. Wa tattadhihu amama 'ainihi ma'alimat tariqi al-qasdi was-sabilil qawiyim. Dan nyatalah, teranglah di hadapannya, ya, tanda-tanda, ciri-ciri jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar-benar membawanya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika seorang muslim mampu menegakkan mizan, timbangannya adalah timbangan mardhatillah, maka dengan demikian dia benar-benar paham terang hidup ini. Dia akan jelas dalam menata hidupnya. Dia akan mampu untuk selalu hidup dalam lingkaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena timbangannya, mizannya itu mardhatillah. Sedikit demi sedikit dia timbang. Ya, setiap ada perbuatan dia ditimbang. Setiap ada pekerjaannya dia timbang. Timbangannya apa? Timbangannya mardhatillah, timbangannya ridha Allah. Kalau Allah ridha dia lanjutkan, kalau Allah tidak ridha dia pun tinggalkan. Fala yaqa'u fi mutanaqidatin mudhikatin sakhifatin. Maka seorang muslim tidak akan jatuh dalam sebuah perbuatan yang bertolak belakang. Mudhikatin, yang menjadi bahan tertawaan, sakhifatin, yang tidak masuk akal ataupun sesuatu yang lemah. Artinya nggak akan pernah dia masuk dalam perbuatan mutanaqidat. Mutanaqidat itu saling yang bertentangan. Artinya dia jiwanya jiwa takwa kepada Allah. Timbangannya adalah mizanullah. Ya, timbangannya adalah mizannya itu mardhatillah. Tapi ternyata apa? Di dalam perbuatannya keseharian, ya ternyata apa? Ternyata bertentangan dengan itu. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin itu. Ka'antarahu yuti'ullah fi amrin wa ya'sihi fi akhar. Seperti engkau melihat seorang itu mentaati Allah dalam sebuah perbuatan lalu dia bermaksiat pada perbuatan lain. Tidak. Seorang muslim itu dia rata. Tidak pilih-pilih dalam ketakwaannya. Oh, dalam perbuatan ini dia takwa, perbuatan ini dia zalim. Tidak. Ya, tidak begitu dia. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan. Seperti dijelaskan di sini. Suatu saat engkau melihat dia taat kepada Allah, ternyata dalam perbuatan lain dia bermaksiat kepada Allah. Tidak demikian. Dia berbakti orang tuanya, tapi dia melakukan perbuatan riba, itu tidak mungkin. Orang yang sangat berbakti kepada orang tua, kalau berbakti, Masya Allah, luar biasa. Tapi ternyata ribanya jalan terus umpamanya. Tidak. Dia tidak seperti itu. Dia berbakti kepada orang tua dan dia meninggalkan riba. Nah, ini baru bagus. Ini enggak. Kadang-kadang ini berarti kalau yang bukan demikian berarti belum mukmin yang sejati. Au yuhillu syai'a aman wa yuharrimuhu aman. Atau dia menghalalkan sesuatu setahun dan mengharamkan di tahun berikutnya. Artinya ada suatu perbuatan yang diharamkan, ya, yang lain tidak umpamanya satu tahun, satu bulan ini dia diharamkan, dibolehkan bagi dirinya, bulan berikutnya tidak. Tidak demikian. Kemudian la majala litanaqudi madamat muntataliqati sahihatan. Oleh karena itu tidak ada kesempatan dan peluang baginya untuk bertentangan dalam kehidupannya selama mabda'nya, selama dia cara mengambil keputusannya adalah mardhatillah, itu tidak akan pernah dia melakukan hal demikian. Dia tidak akan pernah bertentangan dalam kehidupannya. Satu sisi dia bertakwa, satu sisi tidak. Ya, tidak demikian, tidak akan pernah bertentangan. Wal manhaju bayyinan, dan cara garis hidupnya itu jelas. Wal maqayis sabitah, dan timbangannya selalu
itu lurus dan tepat. Artinya semua pekerjaannya, semua aktivitasnya diukur dengan mizanu mardatillah. Timbangannya adalah keridhaan Allah. Selama itu Allah ridho, selama itu pula dia melakukan hal itu. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, dia akan tinggalkan itu. Baik para pemirsa Salam TV yang berbahagia, para pencinta kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.